kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita tinggalkan semua beban, dosa, apapun pikiran merintangi. Karena kita saat ini menghadap Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kita. Biarlah kita mengasihi Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini, hanya Engkau yang kubutuhkan. Nafas hidup abadiku. Haleluya. Tiada kehidupan tanpamu, hanya Engkau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekal. Mari lebih sungguh lagi, hanya Kau Bapa. Haleluya. Hanya Kau yang kuingini, hanya Kau yang kubutuhkan. Engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekal. Hanya Kau Bapa. Oh Yesus. Hanya Kau yang kuingini, hanya Kau yang kubutuhkan. Engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu, hanya Kau yang ku nantikan. Hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai ke Engkau. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya.
Biarlah ini menjadi komitmen kami Bapa, bahwa Engkau lebih dari segalanya dalam setiap kehidupan kami. Setiap apapun langkah kehidupan kami hanya memikirkan perkenanan-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami mau lakukan, apa yang kami pikirkan, semua sesuai dengan yang Engkau kehendaki untuk kami Bapa. Karena kami Bapa, melalui Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau Bapa. Biarlah kami serupa dengan anak-Mu, serupa dengan putra-Mu yang telah selesai melakukan tugasnya di bumi ini Tuhan. Biarlah kami menjadi adik-adiknya, mengikuti teladan seperti Tuhan Yesus. Mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Bahkan seandainya kami menyerahkan jiwa raga kami siap kalau itu Engkau kehendaki Bapa. Sekalipun kami hancur di tangan-Mu Bapa, kami siap Tuhan. Engkau bentuk kami karena kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Biarlah menjadi komitmen kami semua Tuhan, untuk menyenangkan Engkau melebihi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan lebih Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu firman-Mu Engkau turunkan untuk kami, untuk menguatkan kami, untuk membuat kami sempurna seperti itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Bapak Ibu, kami silakan untuk salaman dulu. Mungkin ada yang belum kenalan. Ya, saya lihat masih ada wajah-wajah baru ya. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi ya. Oke ya, kita bersyukur karena firman Tuhan diturunkan untuk membuat kita semakin kuat, semakin memuliakan Tuhan. Kuasa firman. Mari memuji Tuhan dengan sukacita.
makin terbang tinggi di balik langit biru. Bukan memandang kemuliaan-Mu. Pakai burung raja, semangat aja. Yes. Haleluya. Sama-sama yuk. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran, semakin ku rasa kehadiran-Mu, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami persilakan duduk. Kalau kita makin mencintai Tuhan, biarlah kita mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman. Makasih ya Allah. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekalmu, mencari kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong agar ku bisa, biar ini kerinduan kami, lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa, dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan
Setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa, sampai selamanya di surga. Menjadi kesukaan Bapa, menjadi kesukaan Bapa, sampai selamanya di surga. Menjadi kesukaan, menjadi kesukaan Bapa, sampai selamanya di surga. Inilah kerinduan kami yang utama, Bapa, menjadi kesukaan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau akan menerima kami di kemuliaan-Mu kekal, Bapa. Sungguh ini kerinduan kami semua Tuhan, biar kami bersama-sama menuju perjalanan kami bersama-sama Bapa ke langit baru, bumi baru bersama Engkau. Tuntunlah kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa, biar Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, memberitakan firman-Mu Tuhan, menjadikan banyak jiwa-jiwa kesukaan Bapa. Terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri berfirman untuk kami semua, karena kami semua siap mendengarkan. Dalam nama segala doa dan syukur, amin. Kami persilakan Mbak Daru. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita enggak doa lagi kan? Kan sudah doa firman ya. Bapak Ibu, saya spesial mengucapkan selamat datang dulu sama Pak Michael Kapugu. Silahkan Pak, berdiri Pak. Ini Bapak Ibu rekan sejawat saya, gembala di Kutai, betul ya? Jauh Bapak Ibu. Dan kalau Bu Ana sudah tahulah, senior. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar ya. Bukan berarti tadi pagi tidak belajar. Sekarang kita akan berpikir lebih. Ya. Alkitab itu ditulis 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih. Berarti bahasa-bahasa, definisi-definisi itu sudah jadul. Bukan salah, tetapi kadang-kadang kita orang modern salah memahami atau bahkan resistensi gitu ya dengan penjelasan-penjelasan modern. Inilah yang membuat manusia Kristen terbelakang dan tidak berkembang. Tema malam hari ini keselamatan jiwa. Kita baca dulu yuk di 1 Petrus 1 ayat 8. Ada yang bacakan atau saya? 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ayat 9. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, keselamatan jiwa. Bapak Ibu, apa itu keselamatan jiwa?
keselamatan jiwa. Jiwa adalah unsur yang ada dalam diri manusia, di mana pikiran, perasaan, dan kehendak ada di dalamnya. Ya. Jiwa manusia inilah yang merespon panggilan ilahi. Jiwa inilah yang merespon panggilan Tuhan untuk kita selamat. Jadi apa jiwa? Kenapa jiwa ini penting untuk merespon? Karena setiap panggilan ilahi, panggilan Allah untuk kita, harus kita respon dengan pikiran yang benar, perasaan yang benar, dan kehendak yang benar. Pikiran, jiwa, ya pikiran, perasaan, dan kehendak inilah yang kalau terus-menerus dilatih untuk taat dan setia, akan mewarnai roh kita, akan menjadi karakter istilahnya. Ini yang perlu diselamatkan. Bisa saya minta tolong? Mungkin dengan gambar lebih jelas ya. Terserah di mana, Pak? Yap. Bapak Ibu, pikiran, di dalam jiwa ada pikiran. Pikiran adalah proses internal dalam diri manusia yang bekerja melalui otak, yang sifatnya non-fisik atau aktivitas mental. Ya. Kalau perasaan adalah pengalaman batin yang bersifat subjektif, lahir dari kesadaran akan emosi atau respon terhadap suatu keadaan. Bapak Ibu, pikiran itu lebih ke logika, kalau perasaan lebih ke emosi, ya. Dan kedua ini yang berkreasi, yang bekerja dalam otak. Bukan di hati loh, hati tidak bisa mikir. Kalau hati atau jantung itu pompa, tidak pernah berpikir. Yang berpikir itu otak. Sakit hatiku, salah ini, jangan di sini. Sakit hatiku ini di sini. Paham ya? Ini penting, karena banyak pengertian kuno seolah-olah hati itu berpikir. Tidak. Kalau tidak percaya, tanya Pak Ar. Hati itu tidak pernah berpikir. Hati itu jantung, pompanya darah. Otak kita lah yang berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Kehendak adalah keputusan yang kita ambil hasil dari pikiran dan perasaan kita. Terkadang keputusan kita sulit untuk ambil, ya. Terkadang keputusan kita sulit untuk mengambil, memutuskan. Di satu sisi pikiran ini berkata demikian, baiknya seperti ini, tapi di sisi lain perasaan ini berat hati. Gitu. Ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Sambil mengingat pelajaran SK ya. Bapak Ibu, manusia terdiri tubuh dan roh. Ini tubuh, ini roh. Ini namanya manusia hidup. Saat tubuh dan roh bersatu, manusia menjadi makhluk yang hidup sehingga dia muncul jiwa. Di jiwa inilah unsur-unsur pikiran, perasaan, dan kehendak. Bukan di jantung, ya, tapi di jiwa. Ini di otak. Manusia ya, ini otak. Bapak Ibu, di dalam otak manusia ada otak limbik, ada
prefrontal cortex. Perasaan Bapak Ibu ini ada di otak limbik. Prefrontal cortex ini tempatnya pikiran logis. Masalahnya Bapak Ibu, masalahnya otak limbik di mana perasaan ada, itu berkembang sejak purbakala. Emosi manusia berkembang lebih dulu daripada logikanya. Bukan berarti logika nggak berkembang ya, logika itu berkembang, tetapi tidak secepat perasaan. Perasaan ini, emosi ini sudah mulai sejak dulu kala menggiring manusia hidup. Sehingga manusia bisa menikah, manusia bisa marah, bunuh-bunuhan, itu semua limbik. Logika ini baru berkembang 300 tahun terakhir. Bapak Ibu, saya bukan ahli neurologi, ya, tetapi saya mau menunjukkan bahwa manusia terdiri dari ini. Supaya Anda tahu, yang disebut manusia dengan kecenderungan berdosa ini di mana letak masalahnya. Kita baca yuk, Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, Ayat Bapak, 7. Oke, cukup. Bapak Ibu, manusia ini jendela informasinya dari mata dan dari telinga. Apa yang masuk ke mata dan apa yang masuk ke telinga mempengaruhi otaknya. Pada saat manusia itu suka dengan apa yang dilihat dan didengar, dalam otak manusia, di limbiknya terutama, muncul yang namanya hormon dopamin kalau nggak salah. Otak ini membuat kita tuh bahagia, senang. Tetapi masalahnya kebahagiaan atau kesenangan kita belum tentu itu logis, belum tentu itu berguna, belum tentu itu bermanfaat. Sehingga orang kalau nuruti limbiknya, emosinya, perasaannya, kecenderungannya salah langkah. Bapak Ibu, pada saat seorang laki-laki sudah menikah dan hubungan rumah tangganya baik-baik, istri baik melayani suami, suami pun baik bertanggung jawab pada istri, tidak ada masalah. Bukan berarti pada saat cowok posisi seperti ini melihat cewek lain tidak bisa tertarik. Halo? Pada saat seseorang cowok melihat cewek lain selain istrinya, cantik, menarik, sedap dipandang, dan enak rasanya, ya dia happy, hormon dopamin ini muncul. Belum tentu ingin berbuat dosa, belum tentu ingin selingkuh, belum. Tetapi cowok itu begitu. Kecenderungan manusia berbuat dosa, ya di limbiknya. Bukan saya bicara seperti limbik pasti salah ya,
tetapi emosi segala macamnya itu munculnya di limbik gitu loh. Nah, orang perlu belajar ini kenapa? Karena kita harus mengontrol perasaan kita, perilaku kita. Betul enggak? Pada saat cowok melihat cewek yang menarik, cantik, menarik, sedap dipandang gitu ya, dia pasti tergoda untuk kenal. Dia pasti ingin dekat. Kalau cowok ini belajar, kalau cowok ini mengerti, dia akan segera berpikir dengan otak logisnya, ngapain kamu deket-deket dia? Kamu kan sudah punya istri. Sadar ya? Coba lihat istrimu. Istrimu 20 tahun menemani kamu. Suka duka bersama. Tidak pernah punya masalah. Kalau kamu mendekati dia, kamu menyakiti hatinya. Dengan berpikir seperti ini Bapak Ibu, maka cowok tersebut bisa ngontrol emosinya. Bener enggak? Ini yang disebut kesadaran. Kesadaran ini penting, perlu dikembangkan supaya manusia bisa semakin bermoral. Halo, Bapak Ibu, tadi kan saya ngomong, pada saat saya ngomong tentang level-level kesadaran, saya mengatakan saya ini level 3. Mengerti kebenaran, ya, kenapa saya harus eksis, dari mana saya eksis, dan untuk apa saya hidup, kan begitu. Saya sadar dan mau berubah ke arah lebih baik, tetapi saya masih jatuh bangun. Jangan dipikir orang model saya, pendeta, godaan-godaan itu tidak muncul. Loh, muncul lah, saya manusia. Selama kita punya daging, selama kita makan normal, olahraga, punya hormon testosteron, metabolisme ini kan terjadi dalam diri kita. Betul enggak? Hormon-hormon itu muncul semua. Jadi Bapak Ibu, pada saat orang tertarik sama cewek lain, jangan buru-buru merasa dirinya, aku menemukan cinta sejatiku. Jangan. Posisikan kita, ya posisikan diri kita di tempat yang benar. Bagaimana aku harus menyikapi itu? Kalau orang sadar ini, kurang ajar, hormonku berlebihan, dopaminku berlebihan, sehingga membuat aku tertarik. Kan orang bisa ngontrol. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau masa datang bulan, sadar enggak diri Anda emosional? Sadar enggak? Atau banyaknya enggak sadar? Kelihatannya banyak enggak sadar. Sehingga pada saat baper, dituruti. Betul enggak? Pada saat Anda datang bulan, Anda tahu secara psikologis, hormon enggak stabil. Emosi juga tidak stabil, seharusnya Anda berpikir, aku harus hati-hati bicara. Ini tidak mudah loh, karena kita melawan diri sendiri. Harusnya Anda tetap bicara dengan intonasi yang baik. Jangan mentang-mentang datang bulan, marah seenaknya, baper seenaknya. Lah suami yang tidak mengerti ini kan bingung, ini kenapa ya? Paham ya? Bapak Ibu, menyadari diri sendiri, menyadari manusia, itu penting. Menyadari kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik, ini penting. Supaya kita ini bisa menjaga bagaimana memutuskan untuk bersikap tepat. Bapak Ibu, 2000 tahun, lebih bahkan 4000 tahun, bahkan jutaan tahun, manusia cenderung
dipimpin oleh limbiknya, oleh perasaannya. Sekarang waktunya kita belajar mengembangkan prefrontal cortex kita. Belajar mengembangkan pikiran logis kita. Karena firman Tuhan mainnya nanti di logika. Bukan berarti firman Tuhan tidak main perasaan, ya main juga. Tetapi dengan mengerti kebenaran, logika firman kita, gitu ya, logika rohani kita, ini bisa menjagai perasaan kita. Gesekan sedikit tersinggung. Dengan pikiran logis kita, ngapain kamu tersinggung? Apa yang rugi? Kalau tidak ada yang rugi, kenapa kamu marah? Betul enggak? Banyak orang tersinggung itu, coba kalau Anda sadari alasannya apa? Kadang-kadang tidak masuk akal Anda tersinggung, betul enggak? Ini Bapak Ibu yang harus kita sadari. Kalau jiwa kita tidak stabil, pikiran perasaan tidak bisa bekerja sama dan menjadi terang bagi diri kita. Ingat ya, jiwa, di dalam jiwa ini bisa menjadi terang jika diwarnai oleh firman Tuhan. Jika jiwa ini menyerap firman Tuhan, jiwa ini jadi terang. Jiwa ini bisa jadi terang bagi manusia. Itu Amsal mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita Bapak Ibu tidak pernah baca firman, tidak pernah merenungkan, Anda tidak punya kuasa untuk menata gitu ya emosi Anda. Yang ada Anda nuruti emosi. Halo. Pada saat orang tidak baca firman, pengertian firmannya tidak berkembang karena tidak belajar, lalu dia pelayanan menjadi pendoa. Yang dipuaskan ya perasaannya saja. Tidak pernah dia akan merenungkan kebenaran firman. Yang dipuaskan cuma emosinya. Nyanyi nangis, mari nangis guyu. Hanya begitu. Dia pikir dia menyenangkan Allah. Tidak, itu permainan limbik Bapak Ibu. Enggak nyentuh Allah. Anda menyentuh Allah jika Anda menggunakan otak Anda untuk melakukan kebenaran. Anda tahu yang benar yang mana dan Anda melakukan, meskipun itu sakit bagi diri Anda tetap melakukan firman. Itu menyentuh Allah. Seperti Yesus Bapak Ibu. Halo, seperti Yesus. Pada saat dia mau naik di kayu salib, pada saat sudah waktunya tiba, Yesus berdoa. Dia gentar, betul enggak? Hatinya gentar, itu bukan hati ini jantung sekali lagi. Hatinya gentar, berarti limbiknya gentar. Perasaan emosinya gentar. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Saat itu limbiknya menguasai diri Yesus. Ketakutan itu. Itu yang muncul mungkin kortisol kebanyakan. Halo. Tetapi kenapa Yesus tetap naik? Padahal pada saat berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Ada jawaban enggak dari Tuhan? Ada jawaban enggak dari Bapak? Ada enggak? Enggak ada. Bapak diam. 3 kali Yesus tanya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Lah kok diam? Yesus enggak ngomong begini, asik, Bapak diam, aku enggak jadi berangkat. Apa begitu? Pada saat Yesus bertanya, dalam doanya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Betul enggak? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi.
Kenapa Yesus tetap berangkat? Padahal Bapak tidak menjawab, ya berangkat atau ya enggak usah berangkat. Enggak. Betul enggak? Ada di firman Tuhan ayatnya, maka Bapa menjawab, ya pending dulu 10 hari. Ada begitu? Enggak ada kan? Bapak diam. Tetapi kenapa Yesus berangkat? Karena dia mengerti. Itu berarti otak prefrontal korteksnya jalan. Karena Yesus mengerti, kalau aku tidak naik ke salib, pendamaian tidak terjadi. Meskipun perasaannya gentar, dan dia ingin lari dari tanggung jawab ini, dia tidak lakukan. Dia tetap berangkat ke salib, karena dia tahu tanggung jawabnya. Ini logika yang main. Ini logika karena dia tahu panggilan hidupnya. Coba Yesus tidak pernah belajar. Lalu kayak orang Pantai Kosta zaman sekarang, hore, tidak ada jawaban Tuhan, berarti aman, aku tidak perlu naik ke salib. Ngerti tidak maksudnya? Anda harus tahu panggilan Tuhan dengan cara belajar firman. Dari situ Anda bisa melakukan tugas yang Allah berikan dengan baik. Anda harus sadari apa potensi Anda, apa panggilan hidup Anda. Jika jiwa Anda tidak menemukan panggilan Tuhan dalam diri Anda mau mengerjakan apa? Apa yang harus Anda sempurnakan? Apa yang harus Anda tunaikan di dalam dunia ini? Halo. Tadi pagi saya sudah menyampaikan ada 4 level manusia. Manusia tidak sadar, manusia sadar tapi belum mau berubah, manusia sadar mau dan berusaha berubah. Yang keempat, manusia sadar dan mampu berubah sehingga setiap pikiran logisnya menjagai gerak-geriknya sehingga dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi tidak main perasaan Bapak Ibu. Enggak bergerak karena senang. Aksi aku makan, bergerak, makan. Karena senang makan enak. Kita bergerak karena makanan enak, karena sesuatu yang kita sukai, meski itu tidak sehat, berbeda loh. Dengan tidak suka makan, tetapi tetap harus makan karena memenuhi kebutuhan gizi. Ini 2 hal yang berbeda. Yang mana yang benar? Yang mana yang baik? Yang mana yang berkenan di hati Allah? Halo? Yang mana? Pasti di hati Allah yang senang, ya. Pasti hati Allah disukakan jika kita makan, tahu ini bergizi, dan kita makan mencukupi kebutuhan gizi, bukan memuaskan daging. Wah enak, Bapak terawis. Saya ngomong begini karena tadi siang sempat ke situ. Loh, kalau ke Malang nggak ke situ itu nggak ya, ada yang kurang gitu. Bapak Ibu, orang tuh harus digerakkan dengan pengertian, dengan kesadaran. Jadi manusia itu jangan main perasaan tok. Bukan tidak mau main perasaan ya, jangan main perasaan tok. Pakai logika Anda dalam memahami firman, sehingga pada suatu saat Anda ketemu masalah, logika rohani, logika firman Anda jalan. Disitulah Anda diingatkan, begini tidak boleh. Yang benar begitu. Paham ya? Kalau Anda tidak punya input firman Tuhan yang benar, bagaimana Anda menemukan logika Allah? Bagaimana Anda menemukan logika yang benar untuk menjalani hidup? Ujung-ujungnya Anda cuma begini sama Pak Pendeta, saya mau melakukan ini, boleh enggak? Betul enggak? Orang beragama itu loh, kalau lakukan seperti ini Pak, halal atau haram, benar atau salah, hitam atau putih. Tapi kalau kita belajar firman yang benar, logika firman kita menuntun kita. Yang benar seperti ini.
meskipun ayatnya tidak ada, tetapi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Halo? Manusia cenderung berbuat dosa. Manusia sukanya menyenangkan daging. Manusia menjauhi roh. Sukanya memuaskan daging. Maksudnya apa? Ya nurutin limbiknya. Bapak Ibu, jangan setiap cowok melihat cewek tertarik dianggap mau selingkuh. Bukan. Secara natural, hormon ini muncul, dopamin ini muncul pada saat laki-laki melihat cewek dan tertarik. Itu natural loh. Cuman jangan sampai masuk dalam dosa, dalam arti Anda menginginkan, bahkan berpikir cabul, jangan. Itu sudah dosa. Tetapi Anda, laki-laki, yang melihat cewek lalu tertarik itu normal. Kalau Anda tidak punya hormon ini, Anda tidak mungkin menikah kan? Bagaimana bisa tertarik? Berarti yang diperlukan Anda menguasai pola pikir yang ada dopaminnya. Anda menguasai pola pikir, logika untuk menjaga bagaimana dopamin ini menggerakkan Anda. Halo, bisa dipahami enggak? Kalau berat, kalau bingung apa itu dopamin, apa itu hormon, apa itu limbik, prefrontal cortex, silahkan googling. Saya ngomong ini kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hidup rohani kita tidak gini. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena kalau kita mengerti dengan benar bagaimana anatomi metabolisme kita bisa hidup lebih baik. Kita nggak jatuh ke mistisme yang aneh. Pak, mata saya cabul Pak, saya tertarik sama itu, tumpangi tangan saya. Nggak bisa. Tidak ada namanya tumpang tangan lalu dopamin berhenti, tidak muncul, itu nggak bisa. Yang benar, pikirkan logikanya. Buat apa Anda tertarik sama cewek lain? Anda sudah punya istri yang menemani Anda. Anda sudah punya istri yang baik pada Anda. Ngapain Anda harus tinggalkan? Logika ini membantu Anda untuk tidak melangkah lebih jauh. Anak kalau kepingin cerdas, belajar, bukan tumpangi tangan. Anda kalau kepingin sehat, olahraga, makan sehat, istirahat cukup. Bukan tumpang tangan. Sesuci-suci Anda, kalau Anda melanggar 3 ini, tidak pernah olahraga, makan yang ngawur, tidak istirahat, pasti geblak. Sesuci apapun Anda, pasti KO, pasti tumbang. Bapak Ibu, belajar itu penting. Sehingga kita tidak salah kaprah. Mentang-mentang suci, mentang-mentang melakukan proyek Allah. Anda tidak istirahat, Anda sikat semua pelayanan. Ya pasti geblak, pasti tepar, pasti. Anda tidak bisa melawan tatanan Allah. Halo. Keselamatan jiwa itu ini Bapak Ibu. Jika pikiran Anda benar, perasaan Anda benar, terkontrol, keputusan-keputusan Anda pasti tepat. Atau setidaknya cenderung tepat. Firman yang Anda terima benar, logika firman Tuhan, logika ilahi berkembang. Perasaan bisa dikontrol, nggak baperan, nggak sakit hati. Anda bisa menahan diri dari mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, Anda bisa. Itu lebih baik kan? Sehingga setiap keputusan yang Anda ambil itu bermanfaat. Nggak sekedar nurutin emosi. Halo. Keselamatan jiwa itu ini Bapak Ibu. Jika Anda terbiasa mengatur emosi Anda dengan logika berpikir yang benar, dengan logika firman Tuhan, ini akan mewarnai roh kita. Kalau roh kita terwarnai lama-lama bold.
Lama-lama warna kita benar-benar seperti yang firman katakan. Roh seperti ini loh yang berkenan di hati Allah. Bukan perasaan nangis, juga tepuk tangan pada saat nyanyi. Allah tidak butuh itu sebetulnya. Allah tidak narsis, bukan nggak boleh menyembah ya. Tetapi saya kasih tahu, Allah itu tidak narsis. Sekarang gini, Anda percaya bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan? Percaya? Yesus tidak pernah pamer pada saat dia pelayanan, betul? Yesus mengatakan pada saat sesudah mendoakan, menyembuhkan gitu ya, dia selalu bicara, jangan katakan kepada orang lain apa yang aku perbuat bagimu, betul? Berarti Allah juga seperti itu. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah bukan sosok yang narsis. Seperti Yesus yang tidak ingin dipuji. Jadi jangan Anda berpikir puji-pujian Anda itu menyenangkan Allah sebetulnya. Tidak. Bukan saya melarang Anda memuji ya. Tetapi Allah bukan Allah yang narsis. Kalau Allah itu Allah yang narsis, Bapak Ibu, dia akan letakkan sebuah kursi di mana manusia bisa melihat dan manusia bisa datang kepadanya di kursi itu dan muji-muji dia. Kenyataannya Allah tidak pernah kelihatan, Allah tersembunyi, Allah misteri. Kenapa? Karena Allah tidak narsis. Itu sebabnya orang narsis termasuk sakit jiwa. Itu bukan ciri yang dewasa, bukan ciri kesempurnaan. Cara berpikirnya begitu. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Allah, bagaimana? Lakukan firman Allah yang benar. Itu. Lakukan hidup, kerjakan hidup seperti Yesus hidup. Itu menyenangkan Allah. Bagaimana Yesus menyenangkan Allah? Demikian kita harus hidup menyenangkan Allah. Yesus pernah mengatakan, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan cara gimana? Nyanyi-nyanyi, sorak-sorai, puji Tuhan gitu? Tidak. Hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia. Cara menyenangkan Allah satu-satunya yang logis gitu ya. Kasihi manusia. Dengan kita mengasihi manusia seperti Yesus mengasihi manusia, kita sekarakter dengan Allah yang memberi hujan maupun matahari kepada orang benar maupun orang jahat. Halo? Jika kita mengasihi sesama manusia, kita menyenangkan Allah. Kalau kita mengasihi sesama manusia, kita mengasihi Allah. Karena dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Bapak Ibu, kita harus belajar tidak jadi agamawi. Sehingga terjebak di ritual. Anda tahu kenapa bangsa Israel dihancurkan Tuhan pada saat pembuangan pertama? Karena orang Israel hanya melakukan ritual, tidak pernah mengubah kodrat. Amos, Yesaya, Yeremia mengatakan, aku benci ibadahmu, aku benci sorak-soraimu, aku benci hari rayamu. Kalau kita memahami bagaimana menyenangkan Tuhan, kita bisa benar-benar menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan dengan cara tradisi, umumnya orang Kristen menyenangkan Tuhan dengan nyanyi Pak, dengan ritual. Kita tidak benar-benar menyenangkan Tuhan loh. Kita cuma main-main tradisi. Halo. Keselamatan jiwa. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Keselamatan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, bagaimana memutuskan sebuah masalah yang benar-benar harus ditanggapi dengan nyata, dengan tepat, itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah keselamatan. Halo.
Kita baca satu suratnya Paulus. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tolong munculkan ayat ini, ayat 3 dulu. Bapak Ibu, manusia purba, manusia sejak awal mulanya ada dua kecenderungannya. Mengumpulkan makanan dan menghindari bahaya. Ini kecenderungan manusia purba, manusia primitif. Injil yang benar adalah Injil yang sedang melawan kecenderungan dua ini. Bukan berarti makan nggak boleh. Tapi lihat, ya, janganlah setiap orang menganggap lebih utama dari yang lain. Kalau manusia purba mengutamakan dirinya, dia mengumpulkan, bahkan kalau bisa bunuh-bunuh, itu ciri manusia purba. Makanya satu suku berperang dengan suku yang lain. Kenapa? Ingin menguasai sumber daya alam. Orang yang mengerti kebenaran, dia akan mengutamakan yang lain. Di dalam gereja, Paulus mengatakan, utamakan yang lain. Jangan mengutamakan dirimu. Jangan self-center, istilah saya. Anda harus berpikir bagi kebersamaan. Anda harus memikirkan orang lain. Jangan cari puji-pujian, jangan narsis. Utamakan yang lain. Pikirkan yang lain. Jangan memikirkan diri sendiri. Ini menggores daging loh. Karena natur manusia pada dasarnya menyenangkan dagingnya. Memuaskan. Contoh saya tentang cewek. Kalau cowok melihat cewek, tertarik gitu ya. Kan bukan masalah cewek saja. Tergantung sakit jiwanya manusia itu. Ada orang yang mata cewekan gitu ya, mata keranjang istilahnya. Ada juga orang yang mata duitan, kan betul. Kalau soal duit semua disikut. Kalau soal duit teman pun dirugikan. Ada yang begitu. Bahkan dia tahu temannya ini lagi kesusahan. Dia sikat. Dia ambil keuntungan dari temannya. Ada yang seperti itu. Ini kan tidak menganggap temannya sebagai yang utama. Tidak mendahulukan orang, self-center. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan, lawan dagingmu, lawan keinginanmu. Halo? Bahasa orang 2000 tahun yang lalu, ya bahasa orang 2000 tahun yang lalu, lawan dagingmu. Salibkan dagingmu, ini bahasa Tuhan Yesus. Bahasa sekarang, pakailah logikamu. Jangan cari untung terus. Utamakan orang lain, itu teman baikmu, jangan kamu sakiti. Kalau kita bisa berpikir atau berlogika dengan sehat, kita tidak akan menyakiti sesama kita. Itu temanku. Mosok kelakuanku kayak begitu. Janganlah. Paham ya? Semua pertempurannya di pikiran Bapak Ibu. Metanoia, perubahan pikiran. Ini di sini. Bukan di sini, di sini. Dan cara menyembuhkan pola pikir kita yang salah, belajar firman. Supaya keputusan-keputusan kita tepat. Halo. Kalau Anda punya
Kalau Anda punya pengertian ini, memang bukan sesuatu yang pasti ya, karena ini pun perlu tekad berjuang. Tidak mudah. Menyangkali daging dan mengerjakan logika ilahi, istilahnya, logika yang benar, ini juga tidak mudah. Kita sudah melawan kebodohan kita, tapi belum tentu kita menang. Kenapa? Karena daging ini selalu ingin dipuaskan. Tetapi bagaimana jika Anda tidak punya pengertian yang benar, tidak punya logika ilahi istilahnya? Ia selalu suka dipuaskan, tidak ada remnya. Dengan logika ilahi ini kita punya rem istilahnya. Jangan kamu puaskan lo ya, itu tidak benar. Kalau tidak punya rem, kalau tidak punya logika yang sehat, logika ilahi istilahnya, ya kita bablas. Dan kebanyakan orang seperti itu Bapak Ibu. Saat seseorang yang sudah beristri jatuh cinta sama cewek lain, dia cuma berdoa, Tuhan kenapa aku harus jatuh cinta lagi? Kamu ini, kenapa engkau memberi cobaan yang begitu kuat? Loh, kamu yang harus belajar bagaimana menguasai diri. Kamu yang harus tahu itu dopaminmu lagi tinggi-tingginya. Coba atau berpikir yang waras, apakah kamu akan korbankan pernikahanmu demi cewek yang tidak jelas itu? Loh, cara berpikir ini kan bisa mengontrol, bisa menjagai pernikahan kita. Tapi kalau enggak, dituruti aja, aku jatuh cinta lagi, berbunga-bunga lagi. Ternyata aku bisa jatuh cinta lagi. Loh, semua manusia ya pasti bisa, karena semua manusia ya kalau melihat sesuatu yang disukainya, ini dopamin ini muncul dan menyenangkan dagingnya. Jadi tidak semua yang menyenangkan daging ini kan harus dituruti. Kita harus ngerti cara berpikir. Halo, Bapak Ibu, saya khotbah ini tujuannya apa sih? Saya ingin Anda memiliki level kesadaran yang lebih baik. Jangan jadi manusia purba, manusia primitif yang selalu menyalahkan setan. Betul enggak? Kecenderungan manusia apa? Aduh saya jatuh cinta lagi. Pak saya digoda setan. Itu bukan digoda setan, otakmu yang bermasalah. Kalau Anda ingin bertumbuh Bapak Ibu, jangan dikit-dikit nyalakan setan. Karena memang itu sudah pekerjaannya. Anda yang harus paham bagaimana Anda mengelola pikiran. Halo. Ini tidak familiar. Kebanyakan pendeta hanya mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, perkembangan ilmu pengetahuan sudah sedemikian rupa sehingga banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam Alkitab ada jawabannya. Nah termasuk kecenderungan kita berbuat dosa. Kenapa? Ya kadang ada hormon yang bisa memuaskan daging kita. Kita harus paham ini. Amin. Pada saat sebuah negara berperang, dibutuhkan intelijen. Kenapa? Karena pada saat sebuah negara berperang, dengan intelijen yang mampu memberi informasi, kita bisa berbuat lebih tepat. Kalau musuh punya tentara berapa bomnya, berapa pesawatnya, kita bisa ngukur. Betul enggak? Sama dengan kita. Kalau kita mengerti bagaimana otak bekerja, setidaknya kita bisa meminimalkan dosa yang kita lakukan. Tidak dikit-dikit nyalakan setan. Padahal itu kita sendiri yang bermasalah. Halo. Ayo berpikir modern. Sudah waktunya Bapak Ibu, kita pahami firman Tuhan dari sudut pandang cara modern. Tidak bisa terus-terusan tumpang tangan. Tidak bisa. Anda harus berubah cara pikir. Metanoia, perubahan pola pikir. Ya ini maksudnya.
selalu berkembang. Orang kesurupan tumpang tangan, orang sakit tumpang tangan, orang bodoh tumpang tangan, apapun penyakitnya tumpang tangan solusinya. Itu kan teh botol. Halo, Anda harus memahami banyak hal supaya muncul kesadaran. Oh ini begini. Oh supaya anakku tidak bodoh, ya belajar bukan tumpang tangan. Supaya kita sembuh gimana? Hidup sehat. Olahraga teratur, istirahat cukup, makan bergizi, sehat. Bukan dikit-dikit nengking setan, Pak saya sakit, tolong doakan. Pola hidupmu yang kudu ditengking. Begitu kan? Ayo, kita bertuhan yang benar. Kita bertuhan secara modern. Banyak hal yang sudah terungkap dan kita bisa menolong diri kita untuk jadi manusia yang lebih baik, untuk jadi manusia ilahi. Amin. Itulah keselamatan jiwa. Kalau ini menjadi karakter, ya setiap kali kita berpikir Tuhan maunya apa, yang benar seperti apa, ini akan mewarnai roh. Dan roh inilah, ya, dan roh yang terwarnai dengan jiwa yang sehat, dengan jiwa ilahi inilah yang kelak akan mendapatkan tubuh baru. Kalau jiwanya berantakan, pola pikir tidak benar, pertimbangannya ngawur, buat apa dikasih tubuh baru? Kamu ngaco lagi, merusak bumi lagi, perang lagi, dikit-dikit baper, perang lagi. Halo? Amin Bapak Ibu? Saya rasa cukup, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Kami harus menyelamatkan jiwa kami. Kami harus menyelamatkan pola pikir kami, pola rasa kami, dan keputusan-keputusan yang kami buat sebagai kehendak. Kami rindu kehendak-Mu, kami rindu kehendak kami sejalan dengan kehendak-Mu. Kami rindu jiwa kami selamat. Tolong kami Bapa, singkapkan segala hal, supaya kami menjadi lebih baik dalam berpikir, supaya kami berpikir lebih sehat. Bapa, kami rindu setiap perkara yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita laksanakan perjamuan suci. Nanti setelah perjamuan masih ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada onsite di tempat ini. Nanti saya mohon Bapak Dr. Artono dengan Koardi bisa membagikan roti dan anggur. Roti dan anggur ini ada yang karyanya Ibu Dr. Wulan ya. Dia sudah buat sendiri, jadi ke depan mungkin bisa dipakai kalau Bapak Ibu cocok ya. Kita semua cocok. Mari kita naikkan Kau Bawa Aku. Kau bawa aku di jalan salib. Pak Ardi dengan Dr. Artono bisa membagikan perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu, kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan.
mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan, ku mau ikut Yesus. Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan. Mari kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau memperkarakan setiap tindakan kita, setiap kelakuan kita, setiap pikiran kita dan logika kita. Kita perkarakan semuanya. Kita mau meneladani Dia. Kita mau mengikuti jejaknya supaya kita mendapatkan hidup itu. Dia adalah sang hidup itu. Pilihlah kehidupan. Kita harus memilih. Kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dengan setiap konsekuensi yang ada. Mari Bapak Ibu kita persiapkan dengan serius. Ini bukan sekedar ritual, ini bukan sekedar simbolistik. Mari kita memahami hakikatnya. Kita mengerti kebenarannya supaya karakter kita menjadi serupa dengan gambaran putranya. Mari kita siapkan, kita angkat roti dengan tangan kanan. Dengar kebenarannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan pengertian. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan nyanyian tadi, kau bawa aku. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan
yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Nanti saya mohon Ibu Anne bisa berdoa untuk perjamuan suci yang sudah dilaksanakan. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Mengikut Yesus, Tuhan dan Rajamu, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami. Kau telah menyelesaikan perjuangan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan saat ini Tuhan, kami deklarasikan bahwa kami mau mengiring jalan salib-Mu. Kami mau ikut dalam perjuangan-Mu. Kiranya Roh Kudus, Roh Bapa di surga yang memampukan kami. Terima kasih untuk segala anugerah yang telah Engkau beri. Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Silakan kalau ada pertanyaan dari tempat ini atau yang dari Zoom. Saya mau tanya, Pak. Oh, Pak David bisa maju, Pak David. Ada yang tanya? Ya. Dari khotbah tadi, ini saya tangkap ya. Semoga tidak salah apa ini. Setiap orang kan punya karakter berbeda-beda ya Pak. Kemampuan dan sebagainya. Intinya dalam beribadah kita tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Betul Pak ya? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Intinya kan seperti itu. Kalau saya tangkap tadi, prosesnya Pak David itu mengeksploitasi dulu prefrontal cortex dulu sehingga limbik mengikuti. Kalau nggak salah seperti itu, bahasa saya seperti itu, saya tangkapnya. Tapi bagaimana caranya, ada tipe-tipe orang misalnya, suka itu limbik dulu yang dieksploitasi. Prefrontal cortex misalnya sambil mengikuti, atau dua-duanya, misalnya prefrontal cortex dan dalam belajar juga limbiknya itu. Saya begini Pak, ini kalau saya ada, yang saya, karakter saya lah katakan gitu ya. Saya melihat ada firman Tuhan juga, temuilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Juga dalam khotbahnya Pak Era sering mengatakan, menemui Tuhan itu nggak gampang. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan itu nggak mudah. Bahkan lebih sulit daripada mencari pekerjaan, seperti itu. Juga makanya Pak Era selalu mengajarkan juga 30 menit setiap hari, ada doa pagi, doa malam. Dalam artian gini, menurut saya tangkapnya itu, limbiknya kita itu dieksploitasi dengan dulu sehingga terus menyenangkan Tuhan. Sambil PFC tadi itu dengan belajar dan sebagainya. Mungkin kalau cara seperti itu biasanya saya lakukan Pak. Kadang-kadang kita terus berkoneksi dengan Tuhan sehingga limbiknya itu enggak kemana-mana sehingga akhirnya ya bisa lebih menyenangkan Tuhan. Mungkin seperti itu. Apakah gimana Pak David? Baik. Pak Eras dulu pernah berkata, kenapa simbol GSKI ini dua sayap? Karena pikiran dan perasaan harus seimbang. Masalahnya manusia ini sudah terbiasa main perasaan, kurang berpikir. Itulah sebabnya gereja bertanggung jawab memaksimalkan pikiran supaya bisa ngimbangi perasaan. Dua Pak, gak bisa salah satu.
Ya, kan saya tadi katakan, bukan berperasaan itu tidak boleh. Tapi kita harus mengimbangi dengan logika Allah. Sehingga perasaan kita itu bisa diarahkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar firman, Pak. Untuk memahami bagaimana menyenangkan Allah. Kalau menyenangkan Allah dalam arti doa 30 menit, 60 menit, nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, itu dikatakan penyembahan, berarti orang Protestan salah, Pak. Tidak pernah berdoa. Protestan tidak pernah begitu. Halo? Tradisi doa itu tradisi masing-masing denominasi. Apakah orang Yahudi berdoa begitu? Kan enggak. Itu tradisi Pantekosta, Pak. Saya tidak ngomong salah ya. Tetapi masing-masing denominasi ini punya cara berdoa. Jadi kita tidak boleh menekankan Tuhan itu disenangkan atau menghubungi Tuhan dengan cara hanya berdoa. Cara menyenangkan Tuhan, ya hidup seperti Yesus. Bagaimana hidup seperti Yesus? Itulah penyembahan sejati. Apa artinya kita berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi dalam hidup sehari-hari di luar ruang doa, setiap keputusan yang kita buat selalu salah, selalu menyakiti hati Tuhan, selalu tidak benar. Apa artinya? Kalau saya, Pak, namanya berdoa itu merenung. Berdoa itu merenung, meditasi, melihat ke dalam, apakah pikiranku benar? Apakah pola pikirku sudah tepat? Apakah kehendakmu? Sehingga keluar ruang doa, aku bisa melakukan dengan tepat. Itu doa yang benar. Saya tidak ngomong tradisi Pantekosta salah. Tetapi kalau itu dikatakan benar, berarti orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks salah semua. Tidak berdoa berarti, karena tidak melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu, doa itu tradisi manusia. Allah menghendaki manusia benar seperti Yesus benar. Allah disenangkan dengan hidup Yesus. Demikianlah kita menyenangkan Allah, hidup seperti Yesus hidup. Itulah penyembahan yang sejati. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh praise and worship. Ya silahkan, itu kan sudah jadi tradisi kita, monggo. Tapi jangan dianggap itu kebenaran mutlak satu-satunya. Yang lain berarti salah semua, kan tidak begitu. Apa gunanya memuji Tuhan, nyanyi, yang katanya menyenangkan Tuhan, tapi setiap kelakuan kita di mata Tuhan salah. Tidak benar, seharusnya tidak begitu. Lalu Tuhan bicara, lalu dalam hati Allah, kok gak mikir ya wong iki? Apa gunanya? Pernah enggak dengar Pak Eras ngatakan, ibadah kita sejati itu di luar gereja, bukan di dalam gereja. Di dalam gereja itu kita belajar. Kita belajar firman, meeting together. Ibadah sejati di luar gereja, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita menyikapi masalah yang ada, itulah ibadah, itulah penyembahan sejati, Pak. Begitu, bukan tidak boleh nyanyi ya. Jangan salah paham. Tetapi kalau Anda memahami nyanyi, doa, itu menyenangkan Tuhan, apa bedanya Tuhan sama anak-anak yang senang di gudang? Halo? Apakah Allah kita Allah yang kekanak-kanakan? Tuhan baik, Tuhan baik. Enggak loh, bukan enggak boleh ya. Kita berikan pujian sebaik-baiknya. Enggak masalah, itu tradisi kita. Tapi jangan dianggap itu kebenaran. Kebenaran kita saat kita keluar, apa yang kita ucapkan saat menyembah Tuhan itu sama dengan di luar. Kita bisa mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi Tuhan. Itu yang penting.
Gitu Pak. Cukup? Silahkan kalau ada lagi. Di Zoom mungkin ada. Dengan pertanyaan nanti semakin tajam. Saya semakin mumet. Cukup? Ada lagi? Puji Tuhan kalau sudah pinter semua. Oke, saya kembalikan Pak Yul. Tadi di tengah-tengah disebutkan ada gembala dari Kutai ya, Pak Michael Kapugu ya. Kami persilakan bisa memperkenalkan kepada jemaat gimana kiprahnya, saya juga baru tahu kali ini. Mari dipersilakan. Ya di sini aja. Ya, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Sangat senang Bapak Ibu bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya di Kutai Barat itu agak jauh, dari Samarinda itu bisa 9 jam. Kemarin saya 9 jam, bisa lebih, bisa kurang ya, tergantung jalan. Sekarang agak rusak jadi agak lama. Bisa lebih lama lagi kalau jalannya rusak. Nah, saya di sana memang cuma sendiri. Jadi untuk diskusi apapun itu nggak ada teman lah gitu ya. Jadi kalau ke sini yang ada GSKI-nya itu saya senang gitu. Makanya tadi pagi saya sempat ke tempat Pak Tim dulu, ketemu Pak Tim, tahu ada GSKI di sana. Ya. Baru sekarang saya ke sini, ya, ketemu Pak Julianto. Terima kasih Pak. Jadi dalam rangka sebenarnya saya membawa anak saya untuk sekolah di sini. Jadi saya bilang ke dia ya selama 3 tahun, bahkan bisa jadi 7 tahun karena dia sambung kuliah lagi. Jadi ya nanti tinggal pilih nak, kamu mau gereja di mana? Yang penting GSKI kali ya. Saya serahkan ke dia ya. Ini anak saya dan istri saya. Ya. Mungkin itu saya senang, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya terus belajar juga ya. Saya sama kayak Bapak Ibu ya. Saya masih belajar juga, masih banyak hal yang terus saya pelajari dan berjuang untuk menjadi lebih baik lagi, serupa seperti Kristus ya, sempurna seperti Bapa. Wah itu luar biasa. Wah nilai-nilai kita GSK itu sudah yang terbaik lah, the best lah, ya nggak ada yang lain lagi ya. Jadi tetap semangat saja. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Michael. Ada beberapa pengumuman. Tempat kita ini sudah resmi 1 tahun ke depan kita diizinkan untuk menempati ini ya. Jadi sampai tahun Juli 2026 ya. Kita dapat harga lumayan murah ya, 10 juta. Dan itu pun sudah ada yang nutup. Kita ditutup oleh keluarga Pak Roy dan Ibu Lanping. Terima kasih atas persembahannya. Dan nanti kita akan terus perbaiki gedung ini. Di luar-luarnya kita akan keramik ya. Terus depan itu diangkat sedikit supaya sedikit tinggi. Terus parkiran. Bahkan ruangan sebelah ini diperkenankan untuk sekolah minggu yang masih mangkrak itu. Kemudian nanti di belakang itu ada lapangan voli, itu bisa diperbaiki, bisa kita gunakan. Atau kalau Bu Wulan kepingin camping juga boleh di belakang, cukup luas sekali. Daripada kemana-mana jauh ya, bisa tidur di belakang. Ya, tendanya juga sudah ada, adiknya Pak Sulis yang main ini bisa menyiapkan itunya. Kemudian ibadah pagi minggu depan akan jam 8 dilayani oleh saya sendiri. Kemudian ibadah kedua Pak Yahya ya Pak Yahya. Benar ya Pak BDP Yahya. Nah ini di sini banyak pendetanya ya. Banyak pengkhotbahnya. Puji Tuhan, Tuhan kirim
belum tamu ya seperti Pak David ini. Luar biasa. Terima kasih ya Pak David atas pelayanannya di ibadah kedua maupun yang pertama tadi. Kita semua diberkati lewat pelayanan Pak David. Kemudian kita sudah masuk di YouTube ya. Kalau Bapak Ibu tolong di subscribe. Ya. Apa? Ya benar ya. Sudah mulai masuk ya 1 mingguan ini mungkin ya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa ikuti siaran tundanya ya. Nggak Google Drive terus. Ada lagi yang masih lupa saya? Ya ada beberapa di antara saudara kita yang tidak bersama-sama dengan kita. Keluar kota karena masih liburan ya. Banyak yang liburan. Jangan lupa setelah ini jangan pulang dulu. Nanti ada perjamuan kasih. Nah, sudah disiapkan ya, perjamuan kasih. Mari kita makan bersama, jangan kesusu pulang. Nanti kalau mau tanya sambil makan Pak David ditanya ya. Enggak apa-apa, dia sudah pasang badan untuk ditanya. Itu aja. Jangan lupa ibadah-ibadah kita tetap menekankan belajar ya. Karena gereja ini awalnya juga dari House of Truth. Jadi senangnya belajar ya. Harus senangnya. Nah cuman akhir-akhir ini kok rada melempem ya. Hotnya. Makanya saya tetap menyantumkan hotnya Banyuwangi. Saya share supaya Bapak Ibu juga mendapat pencerahan-pencerahan. Sebetulnya Pak David ini ada kelas khusus ya. Cuman saya perlu konfirmasi ke beliau. Khususnya bagi para pengkhotbah kalau ingin mengikuti konfirmasi dulu. Karena lumayan kritis ya. Nanti kalau di luaran dicoleki banyak orang ya. Saya kira itu aja. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri. Kita naikkan Bapa ajarku pahami. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti
supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Inilah keinginan kami Tuhan dan keinginan-Mu. Kami ingin sempurna seperti putra tunggal-Mu Tuhan. Kami ingin mengikuti jejak putra tunggal-Mu. Gaya hidupnya Tuhan, gairah hidupnya. Supaya karakter kami seperti putra tunggal-Mu. Kami memiliki karakter ilahi. Pikiran kami diubahkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tolonglah di dalam perjuangan kami. Roh Kudus tetap terus memimpin kami, mengingatkan hal-hal yang sudah kami pahami, yang sudah kami pelajari, untuk kami terus lakukan di dalam hidup kami. Supaya kami semakin hari, semakin menuju kepada kesempurnaan itu Tuhan. Dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Berkati keluarganya. Berkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan. Berkati juga dalam belajarnya. Biarlah Tuhan lewat penggalian-penggaliannya Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan jemaat yang dilayani. Atau kelas-kelas yang diadakannya Tuhan. Benar-benar mengalami metanoia, yaitu perubahan pola berpikir. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, jika Engkau berkenan Tuhan, biarlah Engkau memberi kesempatan untuk boleh mengalami kesembuhan. Lewat mereka mentaati hukum-hukum kesehatan Tuhan. Sehingga hidup mereka benar-benar dimaksimalkan untuk mencari kebenaran-Mu. Dan karakternya berubah. Memiliki karakter ilahi. Demikian juga Tuhan, para lansia yang memang kesulitan hubungan Tuhan, yang mengalami kesendiriannya Tuhan. Tuhan Roh Kudus memberi penghiburan. Damai sejahtera-Mu melimpah buat mereka. Demikian juga kami yang mengalami kesulitan hubungan-hubungan Tuhan. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Menantu dengan mertua, antar saudara, suami, istri. Antar komunitas. Biarlah kami mau memaksimalkan logika kami. Kami tidak hanya menuruti pikiran dan perasaan kami. Kami mau berpikir logis Tuhan. Kami memaksimalkan pikiran yang ada Tuhan. Untuk terus mencari kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat 512 yang sudah memberi kesempatan kami untuk memakai gedung ini. Tuhan memberkati Danyon yang lagi ada di Papua dengan pasukannya. Tuhan memberkati dan menjagai. Demikian juga keluarga yang ada di tempat ini. Engkau juga menjagai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan mengadakan perjamuan kasih lewat makan dan minum. Biarlah Tuhan kami semakin erat. Kesatuan kami di dalam perkumpulan ini. Dalam meeting together ini Tuhan, kami benar-benar berkualitas. Sehingga hidup kami semakin memancarkan kasih-Mu, saling mengasihi, saling memberkati. Terima kasih Bapa. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Teruslah kita menjadi saksinya, menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia.
yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita makan bersama, jangan pulang dulu.